Berikutnya penjelasan tentang bagian lunak dari pelvis ya. Di depan tadi sudah menjelaskan bahwa pelvis kan dibagi menjadi dua bagian, ada bagian keras, ada bagian lunak. Yang bagian keras sudah saya jelaskan ya, beberapa bagian tulang yang membentuk pelvis secara umum dan bagian-bagian yang lainnya. Nah, sedangkan berikutnya ya, ini adalah penjelasan tentang bagian lunak, di mana di sini bagian lunak itu kita kenal sebagai diafragma pelvis yang terdiri dari bagian otot. Baik, jadi bagian lunak pelvis ya tadi. Nah, meliputi dinding pelvis sebelah dalam yang menutupi bagian pelvis sebelah bawah dan membentuk dasar panggul. Dasar panggul inilah yang dinamakan sebagai diafragma pelvis. Dasar panggul ini strukturnya berbentuk corong menempel pada dinding panggul yang lebih rendah, memisahkan rongga panggul dari perineum secara inferior. Ada dua lubang yang sangat penting, yaitu lubang untuk berkemih dan lubang untuk buang air besar atau dikenal sebagai hiatus urogenital dan hiatus rektal. Uro itu urin ya, dari kata urin berarti kaitannya dengan perkemihan, genital ya genitalia. Jadi lubang yang terkait dengan genitalia dan perkencingan, dan hiatus rektal, lubang yang terkait dengan proses buang air besar seperti itu. Nah, ini bagian-bagiannya ya, bagian otot atau muscularis pelvis ya. Ada musculus levator. Musculus itu otot ya. Musculus itu otot. Jadi ada musculus levator ani dan musculus coccygeus. Untuk musculus levator ani sendiri ini dibagi menjadi tiga, ada pubo coccygeus, pubo rectalis, pubo coccygeus ya. Dari asal katanya kan berarti ada kaitannya dengan coccygeus. Rectal rectum, pubo rectalis, dan ilio coccygeus. Ini adalah otot dasar panggul ya, musculus levator ani dari atas. Jadi ini kan tadi apa tadi? Ya betul ya, ini adalah bagian dari pubis. Kemudian ini adalah promontorium, bagian dari sakrum. Nah, kalau kita amati pelvis kan tidak kosong gitu ya. Kalau kita belajar depan ini memang masih kosong ya, tapi sebenarnya idealnya ini tertutup seperti ini, tertutup diafragma pelvis. Jadi ini kan untuk belajar saja kan tampak kosong seperti itu. Tapi sebenarnya ini terbentuk seperti ini. Nah, kalau kita amati dia kan tertutup rapat ya oleh jaringan-jaringan otot. Nah, ini ya. Baik, jadi ini ada lubang atau hiatus tadi ya. Nah, kemudian ini sama-sama hiatusnya, jadi ada lubang kencing, lubang genitalia atau hiatus urogenital, dan ini adalah hiatus rektal ya, terkait dengan usus, rektum, anus itu di sini semua. Nah, ini adalah musculus levator ani tadi. Jadi ini yang membentuk dasar pelvis, ada pubo rectalis, pubo coccygeus, dan ilio coccygeus ini ya. Jadi ilio coccygeus, kemudian pubo coccygeus, dan pubo rectalis itu. Ini simfisis pubis sama, tidak ada masalah ya. Kemudian ini bagian beberapa bagian ya secara mendetail. Ini bagian-bagian tulangnya juga masih dijelaskan di sini. Ini ada sias dan sebagainya. Kemudian, nah ini juga sama ya dari atas juga. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ini tadi kan hanya lubang kayak gini ya. Nah ini hiatus urogenital. Kalau diperjelas lagi di sini, hiatus urogenital itu dibagi lagi. Ada bagian hiatus uretral saja dan ada hiatus genital. Jadi lubang vagina itu ada di sini, lubang vagina, ini lubang uretra kencing, ini hiatus rectalis ya. Ini yang merah ini adalah pubo rectalis ya, yang mengelilingi bagian dari rektum. Kemudian ada pubo coccygeus yang karena berdekatan dengan os coccygeus, dan ini ilio coccygeus dari ilium dan coccygeus. Ini bagian dari coccygeus ya. Seperti itu. Jadi saling membentuk diafragma pelvis. Ini juga sama ya, gambarnya tampak dari atas, ini sama kalau kita lihat, ini bagian hiatus rectalis, ini hiatus genitalis, ini hiatus uretra ya, seperti itu. Nah ini kalau orangnya posisinya terlentang, membuka seperti itu, posisi litotomi ya, ini akan nampak seperti ini. Jadi membentuk pintu bagian dari otot dasar panggul ya secara keseluruhan. Ini.
Jadi ini atau dasar panggul tampak depan. Nah, ini lubang-lubangnya tadi kan ya yang tampak dari atas dalam tadi. Nah, kalau dilihat kayak gini ya ini tampak depan seperti ini. Ini bagian rectum anus, ini vagina, lubang vagina ya atau introitus vagina. Kalau dari depan kayak gini nanti nyambung ke dalam kan ke vagina. Kemudian ini adalah meatus uretra, ini klitoris ya. Kemudian ini adalah ini otot-otot ya, beberapa otot yang mengelilingi di sekitar organ-organ reproduksi eksterna ini. Kemudian ada ini perineum ya, ruang antara introitus vagina dengan anus. Kemudian ini ada levator ani, musculus levator ani. Itu. Baik, ini secara umum fisiologi pelvis atau fungsi pelvis adalah pelvis lunak ya, terutama yaitu merupakan struktur pendukung utama ya, di mana ya kita tahu kalau tidak ada pelvis lunak kan bagian yang dalam kan prolapsus keluar ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencegah prolapsus atau keluarnya organ reproduksi tadi. Otot dasar panggul ini juga berkontraksi secara tidak sadar saat istirahat dan secara sadar itu berarti bisa kita kendalikan ya selama tekanan intraabdominal yang meningkat, misalnya saat kita muntah, bersin, batuk, atau mengangkat benda berat, itu juga akan berkontraksi seperti itu. Ya, kita coba beberapa latihan ya. Nah, sesuai dengan gambar seperti ini. Nah, ini coba bisa Anda lakukan latihan sederhana, misalnya kayak nomor 1 ini tadi bagian dari os ilium ya. Os ilium yang mana ini? Nah, ini adalah bagian dari crista iliaca. Coba nomor 2, apa nomor 2? Nah, nomor 2 ini adalah sambungan dari os sacrum dengan os ilium. Namanya? Ya, betul, articulatio sacroiliaca. Ya, silahkan yang lain nanti bisa dilanjutkan sendiri. Terima kasih, ini penjelasan saya tentang seri keempat dari video penjelasan tentang pelvis. Terima kasih.